Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nia Tadita dengan NIM 2303200066. Saya dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis dengan topik pembahasan yaitu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Kita sudah memahami bahwa kegiatan advokasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti digital advocacy, grassroots advocacy, dan media realization. Berbagai strategi tersebut pada dasarnya digunakan untuk menyampaikan suatu permasalahan, membangun dukungan, memperkuat suara pihak yang terdampak, serta mendorong pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan perhatian dan mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan. Namun, dalam melakukan advokasi, tentunya kita tidak dapat bergerak sendirian. Kita juga tidak bisa menyampaikan tuntutan kepada sembarang pihak tanpa mengetahui siapa sebenarnya memiliki kepentingan dan kewenangan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan advokasi, kita perlu mengenali dan memahami pihak yang terlibat dalam suatu isu. Pihak-pihak inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah stakeholder atau pemangku kepentingan. Dalam dunia agribisnis, keberadaan stakeholder sangat beragam. Ada pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, ada petani sebagai pelaku utama produksi pertanian, ada organisasi petani, koperasi, pedagang, perusahaan pengolahan, perusahaan retail dan distribusi, akademisi, lembaga penelitian, organisasi non-pertanian, media massa, hingga masyarakat sebagai konsumen. Masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan, peran, dan tingkat pengaruh yang berbeda. Misalnya, ketika terjadi penurunan harga gabah pada saat panen raya, masalah tersebut mungkin terlihat sederhana karena terlihat jelas langsung adalah petani mengalami kerugian akibat harga gabah yang rendah. Namun, jika kita melihat lebih dalam, permasalahan tersebut sebenarnya melibatkan banyak stakeholder. Ada petani yang ingin mendapatkan harga yang layak, ada pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan, ada penggilingan yang membutuhkan bahan baku, ada konsumen yang menginginkan harga beras tetap terjangkau, ada pemerintah yang ingin tanggung jawab menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan. Karena adanya berbagai kepentingan tersebut, maka kegiatan advokasi membutuhkan strategi yang tepat. Kita harus mengetahui siapa yang memiliki pengaruh besar, siapa yang memiliki kepentingan besar, siapa yang dapat menjadi pendukung, siapa yang mungkin memiliki kepentingan berlawan, dan siapa yang dapat diajak bekerja sama untuk memperkuat gerakan advokasi. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi utama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai identifikasi stakeholder strategis dalam agribisnis. Yang kedua, kita akan membahas mengenai strategi membangun koalisi advokasi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai analisis kepentingan dan
pengaruh stakeholder. Kemudian kita juga akan membahas mengenai matriks pemetaan stakeholder dan analisis SWOT stakeholder. Seluruh materi tersebut seluruh materi tersebut selesai kita bahas, kita akan masuk pada satu studi kasus mengenai advokasi petani dalam menghadapi rendahnya harga gabah pada saat panen raya. Melalui studi kasus tersebut, kita akan mencoba menerapkan seluruh materi yang telah kita pelajari, mulai dari mengidentifikasi stakeholder, menganalisis kepentingan dan pengaruhnya, melakukan pemetaan berdasarkan power interest, membangun koalisi advokasi, hingga menentukan strategi advokasi dan negosiasi yang dapat dilakukan. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Identifikasi stakeholder, strategi di agribisnis. Teman-teman, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai identifikasi stakeholder strategis dalam agribisnis. Sebelum membahas lebih jauh mengenai siapa aja stakeholder yang terdapat dalam sektor agribisnis, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dari stakeholder itu sendiri. Stakeholder atau pemangku kepentingan dapat dipahami sebagai individu atau kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu kegiatan, keputusan, atau kebijaksanaan, serta dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Artinya, stakeholder tidak selalu merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Pihak yang menerima dampak dari suatu keputusan juga termasuk sebagai stakeholder. Dalam konteks agribisnis, misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu mengenai harga pangan, pemerintah merupakan stakeholder karena memiliki kewenangan dalam kebijakan. Sedangkan petani juga merupakan stakeholder karena pendapatan dan kegiatan usahanya dapat dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Pedagang, perusahaan pengolahan, distributor, dan konsumen juga dapat menjadi stakeholder karena mereka berada dalam satu sistem agribisnis yang saling berkaitan. Selanjutnya itu ada identifikasi stakeholder strategis. Berarti kita itu melakukan proses untuk menggali pihak-pihak mana saja yang memiliki kepentingan atau pengaruh yang signifikan terhadap isu yang sedang diadvokasikan. Proses ini sangat penting karena kegiatan advokasi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan. Agar perubahan tersebut dapat terjadi, kita harus mengetahui siapa yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan siapa yang dapat membantu mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Sebagai contoh, apabila petani menghadapi masalah kerusakan irigasi, maka petani harus mengetahui siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki atau mengelola jaringan irigasi tersebut. Jika petani hanya menyampaikan keluhan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan, maka kemungkinan penyelesaian masalah akan menjadi lebih kecil. Sebaiknya, apabila petani mengetahui stakeholder yang tepat, kemudian mampu menyampaikan permasalahan dengan data yang jelas, maka proses advokasi dapat menjadi lebih terarah. Identifikasi stakeholder juga membantu kita memahami bahwa tidak semua pihak memiliki kepentingan yang sama. Ada stakeholder yang mendukung tujuan advokasi karena memiliki kepentingan yang sejalan. Ada stakeholder yang bersikap netral karena isu tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap mereka. Bahkan ada pula stakeholder yang mungkin menolak tujuan advokasi karena merasa kepentingannya akan terganggu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai stakeholder menjadi dasar untuk menentukan strategis pendekatan yang berbeda terhadap masing-masing pihak.
Selanjutnya kita akan membahas pemerintah sebagai stakeholder strategis. Poin pertama adalah dalam identifikasi stakeholder adalah pemerintah. Pemerintah menjadi salah satu stakeholder yang sangat penting dalam agribisnis karena memiliki kewenangan dalam membuat, mengatur, dan melaksanakan berbagai kebijakan. Kebijakan pemerintah dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kegiatan agribisnis, mulai dari kegiatan produksi, penyediaan sarana produksi, perdagangan, pengolahan lingkungan, pembangunan pertanian, hingga pengembangan usaha petani. Namun pemerintah terdiri dari berbagai kementerian dan kelembagaan yang memiliki tugas masing-masing. Oleh karena itu, dalam melakukan advokasi, kita perlu menentukan lembaga pemerintah mana yang paling relevan dengan permasalahan yang sedang diperjuangkan. Kementerian Pertanian merupakan salah satu stakeholder yang memiliki hubungan saling dekat dengan sektor pertanian. Kementerian ini memiliki tanggung jawab terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, apabila terdapat isu mengenai peningkatan produksi, ketersediaan sarana produksi, pengembangan teknologi pertanian, maupun kesejahteraan petani, maka kebijakan di bidang pertanian menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam konteks advokasi, pihak yang bergerak di sektor pertanian perlu memahami kebijakan yang berlaku agar tuntutan yang disampaikan tidak hanya berdasarkan keluhan, tetapi juga dapat diarahkan kepada perubahan kebijakan yang lebih konkret. Kementerian Perdagangan juga menjadi stakeholder penting karena kegiatan agribisnis tidak berhenti pada proses produksi. Setelah petani menghasilkan suatu komoditas, produk tersebut harus dipasarkan dan diperdagangkan. Kebijakan perdagangan produk pertanian, kegiatan ekspor dan impor, serta upaya stabilitas harga dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi pasar yang pada akhirnya juga mempengaruhi pendapatan petani. Misalnya ketika harga suatu komoditas pertanian mengalami penurunan, penyebabnya tidak selalu karena produksi pertani yang terlalu tinggi. Bisa saja terdapat persoalan dalam rantai distribusi, perubahan permintaan pemasaran, atau faktor perdagangan lainnya. Oleh karena itu, ketika melakukan advokasi mengenai harga dan pemasaran produk pertanian, aspek perdagangan juga harus diperhatikan. Kementerian Keuangan memiliki kepentingan dan pengaruh yang melalui pengelolaan anggaran dan kebijakan fiskal. Kebijakan yang berkaitan dengan subsidi, pajak, maupun anggaran pembangunan dapat memberikan dampak terhadap sektor agribisnis. Sebuah program untuk meningkatkan kesejahteraan petani mungkin membutuhkan dukungan anggaran. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur pertanian, pemberian bantuan, maupun program lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah kebijakan tidak hanya membutuhkan keputusan, tetapi terkadang juga membutuhkan dukungan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki keterkaitan dengan isu keberlanjutan, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan dari kegiatan pertanian. Hal ini menjadi penting karena kegiatan agribisnis sangat bergantung pada sumber daya alam.
Tanah, air, hutan, dan lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pertanian. Oleh karena itu, pengembangan agribisnis tidak boleh hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ketika sebuah advokasi berkaitan dengan konflik penggunaan lahan, kerusakan lingkungan, atau keberlanjutan sumber daya alam, maka stakeholder yang bergerak dalam perlindungan lingkungan menjadi sangat penting untuk dilibatkan. Kementerian Koperasi dan UKM memiliki peran dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk usaha yang bergerak dalam sektor agribisnis. Banyak petani dan pelaku usaha agribisnis di Indonesia yang masih berada dalam skala usaha kecil dan menengah. Mereka sering mengalami keterbatasan modal, akses pasar, teknologi, dan kemampuan manajemen. Melalui korporasi, petani dapat bekerja sama dalam mengadakan sarana produksi, pengolahan hasil, hingga pemasaran. Oleh karena itu, dalam advokasi yang bertujuan memperkuat kelembagaan dan usaha petani, stakeholder yang berkaitan dengan koperasi dan UMKM memiliki posisi yang cukup strategis. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas juga menjadi stakeholder karena memiliki peran dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Arah pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Misalnya mengenai ketahanan pangan, keberlanjutan pertanian, pembangunan wilayah pedesaan, dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam advokasi yang berkaitan dengan arah pembangunan jangka panjang, aspek perencanaan pembangunan juga perlu diperhatikan. Terakhir adalah pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting karena berbagai kebijakan pertanian dilaksanakan langsung di daerah. Selain itu, pemerintah daerah biasanya memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi masyarakat, potensi pertanian, dan permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Misalnya terdapat permasalahan mengenai akses jalan usaha tani, irigasi, pasar lokal, atau pengembangan komoditas unggulan daerah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat menjadi salah satu stakeholder utama yang perlu dilibatkan dalam proses advokasi. Selanjutnya itu ada asosiasi dan organisasi petani atau pengusaha agribisnis. Kelompok stakeholder ini memiliki posisi yang penting karena mereka merupakan pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan agribisnis. Organisasi dan asosiasi menjadi wadah bagi pelaku agribisnis untuk menyatukan kepentingan, menyampaikan aspirasi, dan memperkuat posisi tawar ketika berhadapan dengan pihak lain. Asosiasi komoditas merupakan organisasi yang mewakili kepentingan produsen atau pelaku usaha yang pada komoditas tertentu. Setiap komoditas memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang dihadapi petani padi tentu dapat berbeda dengan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kelapa sawit, kopi, kakao, atau komoditas lainnya. Oleh karena itu, keberadaan asosiasi komoditas memungkinkan para pelaku usaha untuk menyampaikan kebutuhan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi komoditas masing-masing. Dalam proses advokasi, asosiasi juga
dapat menjadi sumber informasi karena memiliki pemahaman mengenai kondisi industri dan permasalahan yang dihadapi anggotanya. Organisasi petani memiliki fungsi untuk menyuarakan aspirasi petani secara lebih luas. Petani yang bergerak sendiri seringkali memiliki posisi tawar yang relatif lemah, terutama ketika harus berhadapan dengan perusahaan besar atau pembuatan kebijakan. Namun, ketika petani tergabung dalam organisasi, suara mereka dapat disampaikan secara kolektif. Organisasi hanya membantu mengidentifikasi permasalahan bersama, mengumpulkan data dari anggotanya, menyusun tuntutan, dan menentukan perwakilan untuk melakukan dialog dengan pihak lain. Oleh karena itu, organisasi petani memiliki peran penting dalam advokasi berbasis masyarakat. Koperasi pertanian juga menjadi stakeholder strategis karena dapat menjadi wadah bagi petani untuk bekerja sama dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan mengadakan kebutuhan pertanian. Dalam banyak kasus, kelemahan petani tidak hanya berasal dari rendahnya produktivitas, tetapi juga dari posisi tawar yang lemah dalam rantai pemasaran. Jika petani menjual hasil panen secara sendiri-sendiri, mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam menentukan harga. Namun, melalui koperasi, hasil produksi dapat dikumpulkan dan dipasarkan secara bersama-sama. Dengan cara tersebut, posisi tawar petani dapat meningkat. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya berperan sebagai ekonomi, tetapi juga menjadi kekuatan dalam proses advokasi. Sementara itu, Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian mewakili kepentingan perusahaan yang melakukan pengolahan terhadap produk pertanian. Kelompok ini penting karena industri pengolahan menjadi salah satu pasar bagi hasil produksi pertanian. Namun, kita juga perlu memahami bahwa kepentingan petani dan industri tidak selalu sama. Petani tentu menginginkan harga jual yang tinggi, sedangkan industri biasanya menginginkan bahan baku dengan harga yang kompetitif. Perbedaan kepentingan tersebut tidak selalu berarti keduanya harus menjadi lawan. Justru melalui negosiasi dan kerjasama yang baik dapat dicari solusi yang memberikan manfaat bagi kedua pihak. Selanjutnya itu ada media massa yang dimana dalam proses advokasi media memiliki peran yang sangat penting karena mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam jangkauan yang luas. Media dapat membantu meningkatkan perhatian publik terhadap suatu permasalahan yang sebelumnya hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Dalam konteks agribisnis, misalnya terdapat petani yang mengalami kesulitan akibat hasil dari pertanian yang rendah. Jika masalah tersebut hanya dibicarakan di tingkat kelompok tani, maka masyarakat luas mungkin tidak mengetahuinya. Namun, ketika media melakukan pemberitaan permasalahan tersebut, dapat memperoleh perhatian yang lebih besar. Media cetak seperti koran dan majalah dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan analisis mengenai permasalahan agribisnis. Media elektronik seperti televisi, radio, memiliki jangkauan yang luas dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Sementara itu media daring seperti portal berita dan media sosial memiliki keunggulan dalam kecepatan penyebaran informasi. Ketiga bentuk media tersebut dapat menjadi bagian dari strategi advokasi. Namun, hubungan dengan media harus dilakukan secara profesional. Pihak yang melakukan advokasi harus memberikan informasi yang benar, data yang
data yang dapat diverifikasi, dan narasumber yang memahami permasalahan. Jangan sampai media digunakan hanya untuk menciptakan tekanan tanpa memberikan informasi yang akurat. Jika informasi yang disampaikan ternyata tidak benar, kredibilitas gerakan advokasi dapat menurun. Selanjutnya itu ada akademisi dan kelembagaan penelitian. Dalam sebuah proses advokasi, data dan bukti ilmiah memiliki peran yang sangat penting. Sebuah tuntutan yang hanya berlandaskan pendapat akan lebih mudah dipertanyakan dibandingkan tuntutan yang didukung oleh data dan hasil penelitian. Universitas dapat melakukan penelitian dan memberikan analisis ilmiah mengenai berbagai persoalan agribisnis. Misalnya ketika petani mengatakan bahwa harga yang mereka terima terlalu rendah. Akademisi dapat membantu melakukan penelitian mengenai biaya produksi, harga jual, rantai pemasaran, dan margin yang diterima oleh setiap pelaku. Dengan adanya data tersebut, permasalahan dapat dianalisis secara lebih objektif. Lembaga penelitian pemerintah maupun non-pemerintah juga dapat menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan. Sementara tenaga ahli dan konsultan dapat memberikan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterlibatan akademisi dan lembaga penelitian dapat membuat advokasi menjadi lebih kuat karena tuntutan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas. Namun, akademisi tidak seharusnya menggantikan suara masyarakat yang terdampak. Peran akademisi adalah memperkuat suara tersebut melalui data dan analisis. Pengalaman petani tetap menjadi bagian penting karena mereka lah yang mengalami langsung dampak suatu kebijakan. Selanjutnya itu ada organisasi non-pemerintah atau NGO. Poin selanjutnya adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. NGO dapat memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan tujuan organisasinya. Ada NGO yang berfokus pada lingkungan, ada yang memperjuangkan kesejahteraan petani, dan ada juga yang bergerak dalam perlindungan konsumen. NGO di lingkungan dapat terlibat dalam advokasi yang berkaitan dengan keberlanjutan konservasi sebuah sumber daya alam dan dampak lingkungan dari kegiatan pertanian. NGO kesejahteraan petani dapat membantu memperjuangkan hak-hak petani dan meningkatkan akses terhadap sumber daya. Sementara NGO konsumen dapat memperjuangkan kualitas dan keamanan produk pertanian yang diterima masyarakat. Dalam sebuah koalisi advokasi, NGO dapat memberikan kontribusi melalui pengalaman dalam mengorganisasi masyarakat, melakukan kampanye, membangun jaringan, dan menyusun strategi advokasi. Namun kerjasama antara NGO masyarakat harus tetap didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang terdampak. Jangan sampai organisasi dari luar justru saling mengambil alih seluruh proses advokasi sehingga suara masyarakat yang sebenarnya terdampak menjadi tidak terlihat. Selanjutnya itu ada perusahaan besar, swasta, dan BUMN. Dalam sistem agribisnis, perusahaan memiliki posisi yang cukup strategis karena terlibat dalam berbagai tahapan mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran produk kepada konsumen. Perusahaan input pertanian menyediakan berbagai kebutuhan seperti pupuk, pestisida, dan benih. Ketersediaan dan harga sarana produksi tersebut dapat memberikan pengaruh langsung terhadap biaya produksi petani. Oleh karena itu, perusahaan input menjadi stakeholder penting ketika advokasi berkaitan dengan akses terhadap sarana produksi.
Perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar memiliki peran dalam menyerap hasil produksi petani. Hubungan antara perusahaan dan petani dapat menjadi peluang kerjasama, tetapi juga dapat menimbulkan perbedaan kepentingan, terutama mengenai harga dan standar kualitas produk. Perusahaan retail dan distribusi memiliki pengaruh terhadap akses pasar dan bagaimana produk pertanian sampai kepada konsumen. Mereka menjadi bagian penting dalam rantai nilai agribisnis. Sementara BUMN pangan memiliki peran strategis dalam mengambil harga dan mengolah stok pangan. Oleh karena itu, dalam advokasi yang berkaitan dengan harga ketersediaan pangan, keberadaan BUMN pangan dapat menjadi salah satu stakeholder yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya itu ada strategi membangun koalisi advokasi. Setelah kita mengetahui siapa saja stakeholder dalam agribisnis, pembahasan berikutnya adalah strategi membangun koalisi advokasi. Koalisi advokasi merupakan strategi yang dibentuk oleh berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama terhadap suatu isu tertentu. Tujuannya untuk menggabungkan kekuatan, sumber daya, jaringan, dan kemampuan yang dimiliki oleh berbagai pihak sebagai kegiatan advokasi memiliki daya tawar yang lebih kuat. Misalnya petani menghadapi permasalahan mengenai harga hasil pertanian. Petani memiliki pengalaman langsung mengenai kondisi di lapangan, tetapi mungkin memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian. Akademisi memiliki kemampuan melakukan penelitian, tetapi tidak memiliki basis massa seperti organisasi petani. Media memiliki kemampuan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, tetapi membutuhkan sumber informasi yang dapat dipercaya. NGO memiliki pengalaman dalam advokasi, tetapi membutuhkan legitimasi dari masyarakat yang terdampak. Jika semua pihak tersebut bekerja sendiri-sendiri, kekuatan mereka mungkin terbatas. Namun jika mereka membentuk sebuah koalisi, masing-masing dapat saling melengkapi. Selanjutnya itu ada identifikasi tujuan bersama. Sebelum membentuk koalisi, seluruh pihak yang ingin bergabung harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai masalah yang sedang dihadapi dan perubahan yang ingin dicapai. Tujuan bersama menjadi dasar yang menyatukan anggota koalisi tanpa adanya tujuan yang jelas. Setiap anggota mungkin bergerak ke arah yang berbeda sehingga kerjasama menjadi tidak efektif. Misalnya, sebuah koalisi dibentuk karena petani mengalami rendahnya harga gabah. Tujuan bersama tidak cukup hanya mengatakan bahwa koalisi ingin membantu petani. Tujuan tersebut terlalu luas. Tujuan harus dibentuk lebih spesifik, misalnya mendorong peningkatan penyerapan gabah saat panen raya, memperkuat kelembagaan pemasaran petani, dan mencari solusi agar petani tidak terpaksa menjual hasil panen ketika harga berada pada titik terendah. Dengan tujuan yang lebih jelas, seluruh anggota dapat memahami arah kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya itu ada pemetaan potensi anggota koalisi. Poin ini bertujuan setelah tujuan bersama ditentukan, kita perlu mengetahui siapa saja pihak yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Pemilihan anggota tidak hanya berdasarkan kesamaan kepentingan, tetapi juga berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang
mereka miliki. Misalnya organisasi petani memiliki jaringan anggota dan informasi mengenai kondisi lapangan. Akademis memiliki kemampuan penelitian, NGO memiliki pengalaman dalam advokasi, media memiliki kemampuan menyampaikan informasi ke publik. Setiap pihak memiliki kekuatan yang berbeda. Ketika seluruh kekuatan tersebut digabungkan, koalisi dapat bekerja secara lebih efektif. Selanjutnya, membangun komunikasi yang efektif. Poin selanjutnya itu membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi salah satu fondasi utama dalam sebuah koalisi. Meskipun semua anggota memiliki tujuan yang sama, perbedaan cara pandang tepat dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlakukan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin agar setiap anggota dapat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, melakukan koordinasi, dan mengambil keputusan yang bersama. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, misalnya satu anggota mengeluarkan pernyataan kepada media tanpa berkoordinasi dengan anggota lain. Jika pernyataan tersebut berbeda dengan tujuan koalisi, masyarakat dapat menjadi bingung. Oleh karena itu, komunikasi internal harus dijaga agar pesan yang disampaikan kepada publik tetap konsisten. Selanjutnya ada menentukan peran dan tanggung jawab. Setiap anggota koalisi memiliki kemampuan yang berbeda, oleh karena itu pembagian tugas sebaiknya disesuaikan dengan kekuatan masing-masing pihak. Organisasi petani dapat bertugas mengumpulkan informasi di lapangan, akademisi melakukan analisis data, NGO dapat membantu menyusun strategi advokasi, media dapat membantu penyebaran informasi, sementara perwakilan tertentu dapat bertugas melakukan dialog dengan pemerintah. Dengan pembagian peran yang jelas, setiap anggota mengetahui apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat mencegah terjadi tumpang tindih pekerjaan dan konflik mengenai tanggung jawab. Selanjutnya itu ada mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Sebuah koalisi membutuhkan aturan kerja agar dapat berjalan secara terorganisir. Harus ada kesepakatan mengenai bagaimana keputusan dibuat, siapa yang menjadi koordinator, bagaimana informasi dibagikan, bagaimana sumber daya digunakan, dan bagaimana kegiatan dievaluasi. Struktur tersebut tidak harus terlalu rumit. Hal yang paling penting adalah semua anggota memahami mekanisme kerja dan merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, koalisi dapat bekerja secara transparan dan mengurangi potensi konflik internal. Selanjutnya itu ada membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. Koalisi terdiri dari berbagai pihak yang mungkin memiliki latar belakang berbeda. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi hal yang sangat penting. Setiap anggota harus merasa bahwa kontribusi dihargai dan tidak ada yang hanya memanfaatkan anggota lain untuk kepentingannya sendiri. Kepercayaan dapat dibangun melalui keterbukaan informasi, komunikasi yang baik, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan konsisten terhadap tujuan bersama. Semakin tinggi tingkat kepercayaan antar anggota, semakin mudah koalisi menghadapi tantangan di luar. Selanjutnya itu memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota. Salah satu keuntungan membangun koalisi adalah setiap anggota membawa sumber daya yang berbeda. Ada yang memiliki jaringan masyarakat, ada yang memiliki
akses kepada pemerintah, ada yang memiliki kemampuan penelitian, dan ada yang memiliki jaringan media. Jika seluruh kekuatan tersebut digunakan secara terkoordinasi, koalisi dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan jika setiap pihak bergerak sendiri-sendiri. Dengan demikian, keberadaan anggota justru dapat menjadi kekuatan utama koalisi. Selanjutnya itu ada fleksibilitas dan adaptasi. Kondisi dalam proses advokasi dapat berubah sewaktu-waktu. Kebijakan dapat berubah, stakeholder dapat mengubah posisi, dan perhatian masyarakat terhadap suatu isu juga dapat berubah. Oleh karena itu, koalisi harus mampu menyesuaikan strategi tanpa kehilangan tujuan utama. Misalnya pada awalnya koalisi merencanakan untuk mendorong perubahan melalui kampanye publik, namun kemudian pemerintah membuka ruang dialog. Dalam kondisi tersebut, koalisi harus mampu menyesuaikan strategi dan memanfaatkan kesempatan dialog tersebut. Selanjutnya, membangun kesadaran dan mendukung publik bersama. Poin terakhir dalam strategi membangun koalisi adalah membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Sebuah isu advokasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar apabila masyarakat memahami mengapa isu tersebut penting. Oleh karena itu, anggota koalisi perlu menyampaikan pesan yang konsisten kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan tidak boleh dibuat berlebihan hanya untuk mendapatkan perhatian. Tujuannya untuk membangun pemahaman masyarakat sehingga dukungan yang diberikan bukan hanya karena mengikuti tren, tetapi karena benar-benar memahami permasalahan. Selanjutnya itu ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Analisis ini penting karena membantu kita memahami dinamika sosial dan politik yang berada di sekitaran isu advokasi. Dengan melakukan analisis, kita dapat mengetahui siapa yang menjadi sekutu, siapa yang mungkin menjadi penentang, dan bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan setiap pihak. Kepentingan stakeholder berkaitan dengan apa yang menjadi perhatian utama suatu pihak terhadap isu yang sedang dibahas. Kepentingan tersebut dapat bersifat ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Misalnya dalam persoalan harga gabah, petani memiliki kepentingan ekonomi untuk mendapatkan harga yang layak, konsumen memiliki kepentingan untuk memperoleh beras dengan harga terjangkau, pemerintah memiliki kepentingan menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat, sementara pedagang memiliki kepentingan memperoleh keuntungan dari kegiatan perdagangan. Dengan memahami kepentingan tersebut, kita dapat mencari titik temu yang kemungkinannya terjadinya negosiasi. Sementara itu, pengaruh stakeholder berkaitan dengan kemampuan suatu pihak dalam mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau opini publik. Pengaruh dapat berasal dari kewenangan formal, kekuatan ekonomi, jaringan yang luas, maupun legitimasi di masyarakat. Pemerintah memiliki pengaruh karena memiliki kewenangan formal. Perusahaan dapat memiliki pengaruh karena memiliki sumber daya ekonomi. Media dapat memiliki pengaruh terhadap opini publik, sedangkan organisasi petani memiliki legitimasi karena mewakili kelompok yang mengalami langsung permasalahan. Selanjutnya itu ada matriks pemerataan stakeholder. Matriks ini membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kepentingan atau interest dan tingkat pengaruh atau power. Dari dua dimensi tersebut, stakeholder dapat dibagi menjadi 4 kelompok: health, power, interest,
atau pemain kunci merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi sekaligus kepentingan tinggi. Kelompok ini harus menjadi prioritas dalam proses advokasi karena memiliki kemampuan besar dalam mempengaruhi hasil. Mereka perlu dilibatkan secara aktif dan hubungan dengan mereka harus dikelola dengan baik. High power dan low interference atau pengambil keputusan potensial merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar, tetapi mungkin tidak memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Strategi terhadap kelompok ini adalah menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki hubungan dengan kepentingan atau tanggung jawab mereka, sehingga perhatian mereka dapat meningkat. Low power high interference atau pendukung potensial merupakan stakeholder yang sangat peduli terhadap isu tetapi memiliki pengaruh formal yang terbatas. Kelompok ini perlu diperdayakan dan dilibatkan dalam kegiatan advokasi meskipun kekuatan individunya terbatas. Jika mereka terorganisasi dalam jumlah besar, kekuatan kolektifnya dapat meningkat. Sedangkan low power dan low interference atau pengamatan merupakan kelompok yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan relatif rendah. Kelompok ini tidak perlu menjadi fokus utama, tetapi tetap perlu dipantau karena posisi stakeholder dapat berubah seiring perkembangan situasi. Dengan menggunakan materi tersebut, kita dapat memahami bahwa tidak semua stakeholder harus diperlakukan dengan cara yang sama. Strategi komunikasi dan pendekatan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing stakeholder. Selanjutnya itu ada analisis SWOT stakeholder yang terdiri dari state, weakness, opportunities, dan strengths. Analisis ini membantu kita memahami stakeholder secara lebih mendalam sehingga kita dapat memperkirakan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap kegiatan advokasi. Strength atau kekuatan digunakan untuk melihat kelebihan yang dimiliki stakeholder. Misalnya organisasi petani memiliki jumlah anggota yang besar dan pengalaman langsung mengenai permasalahan. Kekuatan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat legitimasi advokasi. Weakness atau kelemahan digunakan untuk melihat keterbatasan yang dimiliki stakeholder. Misalnya organisasi petani mungkin memiliki keterbatasan dana, akses informasi, atau kemampuan melakukan kajian kebijakan. Dengan mengetahui kelemahan tersebut, koalisi dapat mencari pihak yang dapat membantu. Opportunities atau peluang digunakan untuk melihat kondisi eksternal yang dapat mendukung tujuan advokasi. Misalnya masyarakat yang sedang memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan petani. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan dukungan publik. Sementara itu, threats atau ancaman digunakan untuk melihat faktor yang menghambat tujuan advokasi, misalnya terdapat konflik kepentingan yang kuat atau perubahan situasi pasar yang membuat penyelesaian menjadi lebih sulit. Dengan analisis SWOT, strategi advokasi dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal dari stakeholder yang terlibat. Advokasi petani dalam menghadapi rendahnya harga gabah saat panen raya. Baik teman-teman, setelah kita membahas seluruh materi mengenai stakeholder dan koalisi advokasi, sekarang kita masuk ke satu studi kasus. Studi kasus ini merupakan ilustrasi pembelajaran agar kita dapat memahami penerapan materi secara lebih nyata.
Bayangkan terdapat sebuah daerah yang menjadi sentra produksi padi. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut bekerja sebagai petani. Ketika musim panen raya tiba, produksi gabah meningkat dalam jumlah yang cukup besar, namun peningkatan produksi tersebut justru diikuti dengan penurunan harga yang diterima petani. Petani menghadapi kondisi yang cukup sulit. Selama satu musim tanam, mereka telah mengeluarkan biaya untuk membeli benih, pupuk, pestisida, uh, membayar tenaga kerja, mengolah lahan, melakukan perawatan tanaman, hingga melakukan panen. Ketika hasil panen dijual dengan harga yang terlalu rendah, pendapatan yang diterima petani menjadi sangat kecil dan sebagian petani bahkan kesulitan menutupi biaya produksi. Pada awalnya, petani menyampaikan keluhan secara individu kepada pedagang, namun pedagang mengatakan bahwa harga rendah terjadi karena pasokan gabah sedang melimpah akibat panen raya. Petani kemudian menyadari bahwa masalah tersebut tidak hanya dapat diselesaikan melalui keluhan individu. Mereka membutuhkan proses advokasi yang lebih terorganisir. Langkah pertama yang dilakukan seperti mengidentifikasi stakeholder. Petani dan organisasi petani menjadi stakeholder utama karena mereka mengalami dampak tersebut. Pemerintah menjadi stakeholder karena memiliki kewenangan dalam kebijakan pertanian dan stabilitas pangan. Pedagang dan penggiling menjadi stakeholder karena mereka membeli gabah. BUMN pangan menjadi stakeholder karena memiliki peran strategis dalam penyerapan dan pengelolaan stok pangan. Akademisi menjadi stakeholder karena dapat memberikan data dan analisis. Media menjadi stakeholder karena dapat membantu menyampaikan kondisi petani dalam masyarakat. NGO kesejahteraan petani dapat membantu proses advokasi. Sementara konsumen menjadi stakeholder karena kebijakan harga pangan dapat mempengaruhi harga yang mereka bayar. Setelah mengidentifikasi stakeholder, langkah berikutnya adalah menganalisis kepentingan masing-masing pihak. Petani menginginkan harga yang layak. Pedagang menginginkan keuntungan, penggiling membutuhkan bahan baku dengan harga yang memungkinkan usaha mereka berjalan. Konsumen menginginkan harga beras yang terjangkau, pemerintah ingin menjaga kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Dari sini kita terlihat bahwa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan harga setinggi-tingginya. Jika harga terlalu rendah, petani dirugikan. Namun jika harga pangan terlalu tinggi, konsumen dapat terbebani. Oleh karena itu, tujuan advokasi diarahkan untuk mencari keseimbangan. Selanjutnya dilakukan pemetaan stakeholder berdasarkan power and interest. Pemerintah dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pangan dapat menjadi pemain kunci karena memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan. Petani memiliki kepentingan yang sangat tinggi meskipun secara individu pengaruh terbatas. Organisasi petani dapat meningkatkan kekuatan kolektif mereka. Media memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Akademisi memiliki kekuatan dalam memberikan data dan analisis. Setelah pemetaan dilakukan, petani kemudian membangun koalisi advokasi. Organisasi petani bertugas mengumpulkan data mengenai kondisi lapangan. Akademisi membantu menghitung biaya produksi dan menganalisis rantai pemasaran. NGO membantu menyusun strategi advokasi. Media membantu menyampaikan kondisi petani kepada masyarakat. Koalisi kemudian mengumpulkan data secara lengkap. Mereka tidak hanya mengatakan bahwa harga gabah terlalu rendah, mereka akan menunjukkan berapa biaya yang dikeluarkan petani untuk satu musim tanam, berapa harga yang diterima ketika panen raya, dan bagaimana penurunan
Harga tersebut mempengaruhi pendapatan petani. Setelah data terkumpul, koalisi melakukan dialog dengan pemerintah dan stakeholder terkait. Petani menjelaskan pengalaman mereka, akademisi menyampaikan hasil analisis, koalisi kemudian menawarkan beberapa alternatif solusi, salah satunya yaitu meningkatkan penyerapan gabah pada saat panen raya. Solusi lainnya memperkuat koperasi petani agar memiliki kemampuan melakukan penyimpanan sementara. Dengan adanya fasilitas penyimpanan, petani tidak harus langsung menjual seluruh hasil panen ketika harga sedang rendah. Selain itu, akses pasar juga dapat diperluas agar petani memiliki banyak pilihan pembeli. Dari proses tersebut, kita dapat melihat bahwa advokasi yang efektif tidak hanya berisi tuntutan. Advokasi juga membutuhkan analisis masalah, pemetaan stakeholder, data, koalisi, komunikasi, dan solusi. Jika petani hanya mengatakan harga gabah harus dinaikkan, mungkin akan muncul pertanyaan mengenai bagaimana dampaknya terhadap konsumen. Namun jika petani datang dengan data dan menawarkan solusi yang mempertimbangkan berbagai kepentingan, peluang terjadinya dialog akan menjadi lebih besar. Dari studi kasus tersebut, kita juga dapat memahami pentingnya koalisi, pentingnya memiliki pengalaman nyata tetapi membutuhkan dukungan data. Akademisi memiliki kemampuan penelitian tetapi membutuhkan informasi lapangan. Media memiliki kemampuan menyampaikan informasi tetapi membutuhkan sumber yang kredibel. Ketika semua pihak tersebut bekerja sama, kekuatan advokasi menjadi lebih besar. Dengan demikian, pembelajaran utama dari studi kasus ini yaitu membawa pemetaan stakeholder membantu kita mengetahui siapa yang terdampak, siapa yang dapat membantu, siapa yang memiliki kepentingan berbeda, dan siapa memiliki kewenangan untuk menghasilkan perubahan. Sedangkan koalisi advokasi membantu menggabungkan berbagai kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Baik, teman-teman, dari seluruh materi dan studi kasus yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa pemetaan stakeholder dan pembangunan aliansi advokasi merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan advokasi di bidang agribisnis. Dalam sebuah pemasaran agribisnis, terdapat banyak pihak yang terlibat dengan kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum melakukan advokasi, kita perlu mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat, memahami kepentingan mereka, menganalisis tingkat pengaruh mereka, dan menentukan strategi pendekatan yang sesuai. Kita juga telah memahami bahwa stakeholder dalam agribisnis dapat berasal dari pemerintah, organisasi petani, koperasi, asosiasi pengusaha, media, akademisi, lembaga penelitian, NGO, perusahaan swasta, BUMN, hingga masyarakat sebagai konsumen. Setelah stakeholder diidentifikasi, kita dapat membangun koalisi dengan pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sejalan. Namun, sebuah koalisi yang efektif tidak hanya dibentuk dengan mengumpulkan banyak organisasi. Koalisi membentuk tujuan bersama, komunikasi yang efektif, pembagian peran yang jelas, struktur kerja, kepercayaan antar anggota, pemanfaat jaringan, fleksibilitas, dan kemampuan membangun dukungan publik. Melalui analisis kepentingan dan pengaruh, kita juga dapat mengetahui bagaimana posisi masing-masing stakeholder. Ada pihak yang menjadi pemain kunci, ada pihak memiliki kekuatan besar, tetapi perhatian rendah, dan ada pendukung potensial, dan ada pula aduh capeknya.
Dan ada pula pihak yang hanya perlu dipantau. Melalui studi kasus rendahnya harga gabah saat panen raya, kita dapat melihat bahwa permasalahan agribisnis tidak dapat selalu diselesaikan oleh satu pihak saja. Petani membutuhkan pemerintah membutuhkan data. Data dapat diperkuat oleh akademisi, informasi dapat disebar melalui media, gerakan dapat diperkuat melalui organisasi dan koalisi. Semua pihak tersebut memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat tuntutan yang disampaikan, tetapi juga kemampuan kita dalam memahami siapa yang harus diajak bekerja sama, siapa yang harus diyakini, siapa yang memiliki kewenangan, dan bagaimana membangun hubungan yang dapat menghasilkan perubahan. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai pemetaan stakeholder dan aliasi advokasi dalam agribisnis pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Saya Nia Tabita dengan NIM 2303200 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti dan menyimak pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga materi dari studi kasus yang telah saya sampaikan dapat membantu kita memahami bagaimana cara mengidentifikasi stakeholder, menganalisis kepentingan dan pengaruhnya, melakukan pemetaan stakeholder, serta membangun koalisi yang kuat dan efektif dalam melakukan advokasi dalam bidang agribisnis. Saya juga mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.